Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat ya teman-teman ya. Ada rumor bahwa Pak Prabowo ingin dilengsarkan nih teman-teman karena, begitu getol ya memberantas, korupsi gitu. Nah kita kan dengar ya pernyataannya gitu oleh seseorang ya yang sudah di-upload di medsos. Saya tidak tahu beliau ini siapa, tetapi memberikan analisa berdasarkan pengamatan dan argumentasi juga ya, saya dengarkan ini bahwa, ada niatan gitu ya mau melengsarkan Pak Prabowo gitu. Wah ini ngeri banget ya teman-teman. Inilah pentingnya rakyat tetap bersatu ya, mendukung jalannya pemerintahan yang baik ya. Nah kita akan coba dengarkan dulu nih teman-teman videonya ya. Beredar rumor Don itu kan sebutan pimpinan mafia itu. Don koruptor minyak berencana gulingkan Prabowo. Wow, ngeri kali ini. Don koruptor minyak berencana gulingkan Prabowo. Hasil korupsi minyak sebesar 1.000 triliun lebih dari cukup untuk membuat kekacauan ekonomi dan politik nasional. Ya iyalah 1.000 triliun. Berapanya nilai APBN ini? Menurut info sedang mengkonsolidasi mafia-mafia untuk mengumpulkan uang untuk gulingkan Prabowo. Kabarnya sudah terjadi kata sepakat, lokasinya di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Wow. Ini strateginya katanya antara lain, 1. Menyerang pasar modal dengan aksi jual saham dan memindahkan dana ke luar negeri. Ini faktanya nih, buktinya. Bahwa indeks harga saham gabungan IHSG mencatat penurunan paling signifikan dalam 2 bulan terakhir. Hal itu seiring dengan aliran dana Riza Khalid dalam bentuk saham perbankan BUMN dan blue chip yang mengalir deras keluar dari pasar modal. Ini fakta ini. Dalam 2 bulan terakhir, net sale telah mencapai 21,9 triliun. Perbankan menjadi emiten paling banyak dilepas oleh Riza Khalid CS. 2. Menghancurkan kurs rupiah terhadap US dollar hingga di atas 20.000. Faktanya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus ambruk kekuatannya. Kurs rupiah ada di posisi 16.600 selama pemerintahan Prabowo. Naik turun tentu ya. 3. Riza Khalid membuat kelangkaan solar dan pertalite di mana dia merupakan saudagar minyak atau the gasoline godfather. Mendanai gerakan aksi kontra Prabowo dan adili Jokowi dengan tujuan mendelegitimasi Prabowo dengan tujuan menciptakan kondisi seperti 98 untuk menggulingkan Prabowo. Ngeri juga ya permainannya, masuk dari ekonomi ya teman-teman, ingin menggulingkan Pak Prabowo ya, belum lagi dari dalam negeri ya, itu juga tadi ekonomi serangan dari dalam negeri ya, cuman lewat ekonomi, belum lagi dari kita dengar tuh tuntutan-tuntutan mahasiswa ya kan. Jadi tantangan pemerintahan Pak Prabowo ini lumayan ya teman-teman ya ternyata ya. Kita coba lanjut ya. Ya, kabarnya ada Don Mafia yang mau menggulingkan Pak Prabowo. Siap kawal Pak Prabowo. Jika benar kami tunggu permainannya. Ya. Pasukan senyap ya. Siap kawal Pak Prabowo. Siapapun backingannya kami tidak gentar. Karena terlalu takut para koruptor sama Pak Prabowo, jadi di demo biar beliau lengser. Padahal beliau baru kerja 3 bulan. Coba biarkan dulu sampai 1 tahun apa yang akan terjadi. Ya saya juga setuju ya. Harusnya jangan langsung kita bereaksi berlebihan. Kita kasih kesempatan cara-cara baru yang diterapkan oleh Pak Prabowo ya teman-teman ya. Ramalan tentang Presiden Prabowo Subianto yang telah diprediksi akan menjadi Presiden Indonesia di usia tuanya, sekaligus menunjukkan 7 ciri-ciri musuh yang akan mengganggu jalannya kepemimpinan beliau. Hal ini diungkap almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam sebuah wawancara yang diadakan di salah satu stasiun televisi milik swasta. Beliau juga mengatakan bahwa perjuangan Presiden Prabowo yang sepenuh hati tersebut tidak selalu dihargai ataupun dipahami oleh sebagian rakyat Indonesia.
Namun melalui hati dan pikiran yang jernih, Gus Dur melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Bapak Prabowo. Beliau melihat ketulusan, keikhlasan, serta niat baik yang mungkin tersembunyi di balik sikap tegas dan keras karakter personalnya. Dan di tahun 2024, beliau akhirnya terpilih sebagai Presiden Indonesia. Bagi banyak pendukung Gus Dur, ini adalah bukti lainnya bahwa ramalan beliau selalu akurat dan memiliki makna yang dalam, beserta tantangan dan musuh yang akan dihadapi pemimpin Indonesia di depan. Tidak hanya dari luar, tetapi juga dari kalangan orang-orang terdekatnya sendiri. Nih ya, salah satu contohnya puncak demo Indonesia Gelap di Jogja. Ribuan mahasiswa tuntut Prabowo Gibran lengser. Presiden gagal fix omon-omon, baru menjabat sudah bikin kecewa. Rakyat menderita, koruptor dibuatnya tertawa dan sejahtera. Ini tidak tepat ya, justru sekarang lagi banyak gencar koruptor ditangkap ya teman-teman ya, sampai level direksi juga ya. Kemarin kita lihat Pertamina ya kan, ini tidak benar nih ya. Forum Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, DIY dan masyarakat kembali melakukan aksi Jogja menggil menyikapi seruan dari Indonesia Gelap dengan berdemo dari kawasan parkir Abu Bakar Ali menuju titik 0 km di kawasan Malioboro. Ribuan massa yang berkumpul sekitar pukul 11 WIB mengenakan pakaian serba hitam yang membuat kawasan Jalan Malioboro dan sekitarnya lumpuh tak bisa dilalui. Dress code itu sebagai tanda pesimisme dan kekecewaan akan situasi masa depan Indonesia yang kian gelap dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Mereka membawa berbagai spanduk tuntutan dan seruan akan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Masa aksi Jogja memanggil Indonesia Gelap tidak menyuarakan tuntutan, melainkan peki perlawanan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Koordinator Lapangan Aksi, Indonesia Gelap, Derian, menjelaskan bahwa gerakan ini mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat luas untuk menyuarakan keresahan mereka terhadap pemangkasan anggaran pendidikan. Ya, tidak ada ya pemangkasan anggaran pendidikan ya teman-teman, sudah oleh Bu Sri Mulyani ya, sudah diklarifikasi juga. Jadi itu gorengan-gorengan aja ya teman-teman ya. Ini jadi tantangan Pak Prabowo ini ada dua, satu dari sisi demonstrasi yang mungkin ada juga dibayar ya, mungkin saya bilang, lalu ada juga dari ekonomi ya, karena penguasa mafia itu menguasai ekonomi ya teman-teman. Wah, ini kita harus tetap bersatu nih teman-teman, menjaga pemerintahan yang sah nih teman-teman ya, agar negara kita tetap aman nih teman-teman ya. Ya itu video-video yang saya rasa cukup menarik ya untuk kita bahas. Kalau dari teman-teman sendiri bagaimana nih? Adakah pendapat-pendapat atau hal-hal baru yang harus kita simak? Boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Ya itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.